Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Haifah Muhaira dengan NIM 250306017 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Tractus digestivus pada Gallus domesticus dengan mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Ternak dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Tati Fidianasari, SPT MPITM. Nah, jadi, Tractus digestivus pada Gallus domesticus itu dimulai dari pakan yang masuk menggunakan paruh. Nah, kemudian pakan akan menuju ke cavum oris, yang dimana di cavum oris ini terdapat kelenjar saliva yang mengandung enzim amilase yang berguna untuk melunakkan pakan. Namun, di cavum oris, enzim amilase itu tidak bekerja secara maksimal karena pakan dari cavum oris menuju ke esofagus itu cepat, jadi dia tidak maksimal dalam melunakkan pakan. Kemudian pakan akan menuju ke esofagus. Nah, esofagus ini adalah saluran yang menghubungkan cavum oris dengan proventriculus. Namun di saluran yang sama terdapat yang namanya tembolok atau crop yang berguna untuk sebagai tempat penyimpanan pakan sementara. Dan juga di crop ini enzim amilase melanjutkan pekerjaannya, enzim amilase yang berasal dari kelenjar saliva tadi. Kemudian pakan akan menuju ke proventriculus. Nah, di proventriculus ini terjadi sekresi enzim, yang dimana proventriculus ini menghasilkan asam klorida dan enzim pepsinogen, yang nantinya akan bercampur dengan asam klorida membentuk enzim pepsin aktif yang berguna untuk memecah protein menjadi pepton atau senyawa yang lebih sederhana. Kemudian pakan akan menuju ke gizzard. Nah, gizzard ini terjadi pencernaan mekanik, yang dimana pakan akan digiling dengan bantuan grit atau bantuan kecil. Nah, kemudian pakan akan menuju ke usus halus yang dimulai dari duodenum. Nah, di duodenum ini terjadi pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim dari pankreas, yang dimana enzimnya itu ada tripsin yang berguna untuk memecah protein menjadi asam amino, kemudian lipase yang berguna untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian dilanjutkan dengan jejunum yang berfungsi sebagai tempat penyerapan utama. Kemudian disambungkan dengan hilum yang berguna sebagai tempat penyerapan sisa nutrisi yang tidak terserap secara sempurna di jejunum. Kemudian pakan akan menuju ke sekum, yang dimana sekum itu terbagi menjadi dua, yang berguna sebagai tempat fermentasi serat dengan bantuan mikroba yang menghasilkan volatile fatty acid atau VFA, dan juga beberapa vitamin seperti vitamin B. Kemudian pakan akan menuju ke kolon, yaitu tempat penyerapan air dan pemadatan feses. Kemudian yang terakhir itu pakan akan menuju ke rektum, yaitu tempat penyimpanan feses sementara. Dan yang terakhir itu pakan akan menuju ke kloaka, yaitu tempat penyimpanan tempat pengeluaran feses. Nah, kenapa disebut kloaka? Karena kloaka ini merupakan saluran akhir dari proses pencernaan, yang terdiri dari 3 saluran, yaitu saluran urin, saluran feses atau pencernaan, dan yang terakhir itu saluran reproduksi bagi unggas betina. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.